Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Harumi Asti bersama teman-teman saya yaitu Sukarsih M. Saleh, Risnawati, Nelly Rahmasari, dan Vina Audina, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta, akan menjelaskan materi mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan tentang refleksi keunggulan kepemimpinan Siti Walidah. Siti Walidah lahir pada tanggal 3 Januari 1872 di Kauman, Yogyakarta. Siti Walidah merupakan putri seorang ulama besar yaitu Kiai Haji Muhammad Fadli. Pada tahun 1889, Siti Walidah menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dikaruniai 6 orang anak. Setelah menikah, Siti Walidah lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Selama mendampingi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah telah memberikan pengkhidmatan yang luar biasa dalam menjalankan gerak dakwah. Siti Walidah atau Nyai Dahlan merintis Sopo Tresno tahun 1914 karena kondisi sosial saat itu membuat perempuan tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Sopo Tresno kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah. Aisyah didirikan pada 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917. Hingga kini Aisyah merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang telah mencapai usia 102 tahun. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan berupaya mengangkat ketertinggalan kaum perempuan dengan pendidikan dan ekonomi. Hingga kini kita bisa melihat ribuan rumah sakit dan sekolah Aisyah terbesar di seluruh Indonesia, dari PAUD hingga perguruan tinggi. Bustanul Atfal sebagai pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pribumi pertama di Indonesia memasuki telah mencapai usia 1 abad atau 21 Agustus 1919. Perjuangan Siti Walidah atau Nyai Dahlan mengajarkan kita tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Islam. Setidaknya melingkupi 4 aspek yaitu aspek spiritual, aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek politik dan hukum. Aspek spiritual Islam Siti Walidah menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama di hadapan Allah. Tidak ada di antara mereka yang lebih rendah atau lebih tinggi dari lainnya. Kelebihan di antara mereka karena prestasi iman, amal, dan takwanya. Maka kesadaran itu harus dipupuk sedari dini melalui pendidikan. Aspek ekonomi bahwa segala yang di langit dan di bumi hakikatnya milik Allah. Maka berjuang dalam menegakkan ajaran Islam bukan hanya dengan bicara lantang bahwa kita berani mati demi agama Allah, tapi seberapa banyak kita dapat memberi manfaat bagi muslim lainnya dengan membuka peluang bagi akses ekonomi keluarga. Aspek sosial bahwa Siti Walidah adalah sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai bagian dari masyarakat yang dapat mendudukkan peran tersebut pada tempatnya. Secara umum, perempuan harus dihargai setara karena saling melengkapi, harus dipergauli dengan baik dan dihormati martabatnya. Aspek politik dan hukum, maka Siti Walidah menunjukkan kepada kita bagaimana beliau sering dimintai pendapatnya atau nasihatnya oleh para tokoh bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, menghadiri pertemuan tingkat nasional dan ikut berjuang dengan memberikan perlindungan dan makanan kepada para tentara. Dari sini kita melihat bahwa kaum perempuan dapat terlibat dalam berbagai persoalan masyarakat, mempunyai hak suara dan hak bicara serta dapat ikut terlibat dalam kepemimpinan besar. Melanjutkan perjuangan Siti Walidah dengan mensosialisasikan dalam lingkup keluarga sebagaimana PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
bahwa fungsi keluarga selain mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam, juga melakukan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Berikut lampiran foto-fotonya Siti Walidah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.